Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Raymond di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik yang ada di Purwokerto maupun di luar Purwokerto. Teman-teman, dalam hidup ini seringkali kita mengalami berbagai ilusi. Ilusi ini bisa saja datang dari berbagai persepsi kita yang tidak sesuai dengan realita atau kebenaran, sehingga membuat situasi dan kondisi dalam diri kita tidak menyenangkan, kecewa, bahkan putus asa. Tapi hari ini kita akan melihat sebuah ilusi yang berbeda dari biasanya. Mari bersama-sama kita dengar pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Feni Ariasi dengan judul Born Illusion. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Rekan saya Lugas bersama TCL Band Purwokerto akan memuji dan menyembah Tuhan. Jadi mari kita nikmati, enjoy and be blessed. Boleh sambil bertepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi nyatakan, ada satu sobatku yang setia, oh yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Haleluya. Sebab dia sobat kita yang setia. Sekali lagi nyatakan, ada satu sobatku oh yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sebut namanya, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Biar jemaat Tuhan saja nyatakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Yesus. Namanya Yesus. Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati.
Terima kasih Lugas dan The City Light Band Purwokerto. Beli applause sekali lagi Bapak Ibu buat teman-teman kita. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa bisa tidur nyenyak tadi siang. Senang sekali sore hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Dan doa saya kiranya kemurahan Tuhan mengikuti kita sepanjang masa. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu pernah cek darah? Pernah ya? Tante Lois itu seneng cek darah Bapak Ibu. Dan biasanya kalau cek darah itu ditemani saya. Lalu kemudian malamnya tuh udah WA. Besok kamu cek darah sekalian. Jadi malam ini puasa gitu ya. Nah saya nggak puasa Bapak Ibu ya. Saya anterin gitu terus sambil sana ayo sini. Enggak, saya nggak mau cek darah gitu ya. Nah biasanya kalau cek darah itu diambil sampel darah dari kita kira-kira satu jari kelingking kita gitu ya. Tergantung mau berapa ceknya nanti diambilnya berapa tabung gitu ya. Nah ada seorang perempuan muda asal Amerika, dia lahir di tahun 1984, lebih muda dari saya. Namanya adalah Elizabeth Holmes. Dia dikenal sebagai perempuan muda yang cerdas, jenius dan sangat percaya diri. Dia kuliah di Stanford University dan kemudian dia mengambil jurusan teknik kimia. Tetapi yang mengejutkan pada usia 19 tahun, Elizabeth ini memutuskan untuk drop out dari kuliahnya dan dia kemudian mendirikan satu perusahaan yang cukup besar. Dia namai perusahaan itu sebagai dengan nama Theranos. Dia punya mimpi Bapak Ibu. Dia kepengen membuat teknologi tes darah yang hanya dengan menggunakan satu tetes darah saja. Gak perlu satu tabung, cukup satu tetes darah saja. Alat itu bisa mendeteksi ratusan penyakit. Dan kemudian dia ciptakan alat ini dan kemudian dia memberi alat ini dengan nama Edison. Visi ini memikat banyak investor dan tokoh publik ternama di dunia. Dia begitu terkenal kemudian dengan inovasinya dan dia wajahnya mulai dipampang di majalah-majalah internasional dan media menyebutnya sebagai the next Steve Jobs. Karena dia selalu pakai baju hitam-hitam persis seperti Steve Jobs. Dan kemudian pada tahun 2014 Bapak Ibu, Theranos ini dapat keuntungan 9 miliar dolar per tahun. Dan kemudian semua majalah menyebut dia sebagai salah satu miliarder muda dunia. Dunia kemudian percaya dia adalah simbol inovasi, perempuan misioner yang akan mengubah dunia kedokteran. Namanya dipajang di setiap cover majalah yang terkenal. Tetapi pada tahun 2015 ada seorang jurnalis dari Wall Street Journal yang bernama John Kerry Rowe. Dia kemudian melakukan investigasi terhadap alat yang dipakai oleh Elizabeth ini. Dan ternyata sekian lama melakukan investigasi dia kemudian menemukan beberapa fakta yang mengejutkan. Yang pertama dia menemukan teknologi Theranos itu tidak pernah terbukti bekerja dengan baik. Hasilnya selalu salah. Tes darah yang mereka lakukan penuh dengan kesalahan dan bahkan sangat berbahaya. Kemudian dia melakukan wawancara kepada karyawannya dan karyawannya kemudian ngomong kita semuanya tahu itu salah. Tapi kita ditekan supaya kita diam dan tidak pernah membocorkan hasil risetnya. Lalu kemudian Elizabeth Holmes akhirnya dituntut oleh otoritas keuangan atas penipuan besar-besaran pada tahun 2018. Tahun 2023 ia kemudian dijatuhi hukuman 11 tahun 3 bulan. Dan kemudian majalah-majalah tersebut menghapus namanya sebagai perempuan miliarder muda dunia. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada Elizabeth Holmes? Dia mencoba membangun citra diri. Dia mencoba memberikan janji. Dia mencoba memberikan mimpi yang indah. Tetapi tidak pernah didasari dengan kebenaran yang sejati. Itu hanya sebuah ilusi. Itu hanya sebuah bayangan yang dia pikirkan. Tidak pernah ada dasar kebenarannya.
Sekalipun begitu, ilusi ini mampu membuat dunia percaya. Investor percaya, bahkan para pasien pun percaya. Dan mereka berani bayar harga yang sangat mahal. Tetapi ketika kebenaran terungkap, ilusi yang tidak sesuai dengan kebenaran ternyata hancur dalam sekejap. Bapak Ibu, ilusi itu bisa memikat, tetapi kebenaran akan selalu mengujinya. Apa itu ilusi Bapak Ibu? Ilusi adalah sesuatu yang sepertinya nyata, padahal sebetulnya adalah sebuah bayangan, khayalan, atau persepsi yang menipu. Nah, kita semua seringkali hidup di balik ilusi ini. Misalnya ada ilusi mata Bapak Ibu, atau ilusi optik. Bapak Ibu pernah lihat zebra cross di jalan raya yang dicat dengan 3 dimensi? Kalau kita lihat dari jauh kayaknya itu adalah balok-balok yang terapung di atas aspal yang hitam. Tapi ketika kita mendekati zebra cross tersebut, ternyata kita melihat, oh ternyata bukan balok, tapi cat putih yang ada di atas aspal. Nah sama Bapak Ibu, kenapa saya pakai baju hitam sore ini Bapak Ibu? Ilusi Bapak Ibu, ilusi mata. Biar Bapak Ibu lihat dari bawah, oh kayaknya Feni udah agak langsingan dikit gitu ya. Jadi itu sebenarnya ilusi Bapak Ibu. Terus anak saya bilang gini, jangan pakai baju hitam mah, ganti kotak-kotak gitu ya. Katanya kotak-kotak juga bisa bikin ilusi kita kelihatan langsing gitu ya. Tapi gak masalah Bapak Ibu, intinya saya juga kadang-kadang terjebak dalam ilusi Bapak Ibu ya. Ada juga ilusi sosial Bapak Ibu. Ilusi sosial ini terlihat sekali di media sosial. Kita kadang-kadang pasang foto romantis ala-ala artis gitu ya. Kadang kita foto cuma gelas berdua, kadang kita foto cuma tangan berdua pegangan, atau sendal berdua jalan di pasir dan lain sebagainya gitu ya. Itu saya banget sebetulnya sih. Padahal itu cuma diunggah dalam waktu sepersekian detik. Itu pun cari foto Bapak Ibu yang bagus. Kalau tangannya rada hitam diputihin dikit gitu ya. Nah kenapa? Supaya terkesan oh romantis banget gitu ya. Padahal tiap harinya berantem melulu Bapak Ibu. Nah kadang-kadang kita lihat postingan foto makan. Saya pernah komen di teman saya bilang gini, wah kamu ya kerjanya makan jalan. Terus dia bilang sama saya gini, enggak, saya cuma makan beli 1 porsi doang, habis difoto kita bagi rame-rame berlima gitu ya. Jadi ilusi Bapak Ibu ya. Nah tapi waktu realita kehidupan, kita ketemu dengan realita kehidupan, ternyata kadang-kadang itu menghancurkan kemewahan palsunya kita. Ada ilusi relasi, ada yang terjebak dalam bayangan cinta. Kita pikir laki-laki ini sempurna, kita pikir wanita ini sempurna, sesuai dengan impiannya kita. Tetapi waktu kita masuk ke dunia pernikahan, kita kemudian dengan waktu yang berjalan, ilusi kita mulai terbakar. Dan kita tahu seperti apa orang itu sebenarnya. Ada juga ilusi keamanan. Uang, jabatan, popularitas, itu memberikan rasa aman yang semu, yang maya. Tapi waktu kita mengandalkan itu semua dan krisis itu datang, maka ilusi itu akan dengan sangat cepat terbakar. Dan khayalan yang indah itu runtuh. Kita baru menyaksikan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, bagaimana anggota DPR, para pejabat yang hidup dengan begitu hedon. Dia pikir jabatannya mampu mengamankan dia, mampu memberikan rasa aman. Ternyata kekuatan rakyat jauh lebih hebat. Mereka masuk untuk menjarah rumah. Siapa yang ikut menjarah Bapak Ibu? Gak ada. Ada yang ambil Iron Man, ada yang ambil segala macam ya Bapak Ibu. Ternyata jabatan, uang, popularitas itu pun adalah hanya sebuah ilusi tentang keamanan yang semu. Ada juga ilusi rohani. Kita merasa doktrin kita paling benar, kita paling dekat sama Tuhan, kita paling ngerti Tuhan. Sampai kita mudah sekali menghakimi orang lain. Salah satu penulis lagu rohani terkenal di Indonesia. Kita pernah ketemu Bapak Ibu ya. Dia menciptakan lagu begitu indah, dinyanyikan oleh begitu banyak gereja. Tapi dia kemudian mengungkapkan bahwa dia sebetulnya punya ilusi. Dia suka sesama jenis walaupun dia sudah menikah. Tapi satu titik kemudian dia sadar dan dia kembali. Dia tahu itu ilusi yang kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, sore hari ini kita semua akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Dia bukan orang Kristen. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-30.
Daud juga pernah dibakar ilusinya oleh Tuhan. Daud waktu itu diurapi jadi raja di Israel, tapi dia belum jadi raja. Dia harus tunggu sampai Saul mati. Tapi Saul iri sama Daud, akhirnya kemudian Daud melarikan diri dan dia pergi ke negeri musuh yang bernama Filistin. Kita semua ingat di Filistin Daud pernah membunuh raksasa Goliat. Dia pergi ketemu rajanya yang bernama Raja Akis dan dia minta perlindungan untuk Daud, untuk istri dan anaknya, termasuk 600 pasukan yang bersama-sama dengan Daud. Raja Akis tahu yang datang sama dia bukan sembarang orang. Akhirnya Raja Akis memberikan satu kota yang bernama Siklak. Dan dia kasih cuma-cuma kepada Daud dan pasukannya. Bapak Ibu, waktu Daud ada di Siklak, dia harus tunduk pada otoritas Filistin, musuh Israel, musuh bangsanya sendiri. Dan satu hari Filistin akan berperang melawan Israel. Daud harus berpihak kepada musuh karena dia tinggal di negeri musuh. Dia kemudian pergi bersama dengan 600 pasukannya untuk perang melawan orang Israel. Tapi kemudian sampai di sana, komandan Filistin ngomong begini, jangan pakai Daud dan pasukannya. Nanti kalau lagi perang dia bisa balik serang kita, bukan serang Israel. Jadi pulangkan Daud. Akhirnya Daud dan 600 pasukannya kembali ke Siklak. Tapi waktu dia mendekati Siklak, dia melihat kota yang menurut dia aman. Dia lihat ternyata Siklak sudah terbakar habis, bahkan sampai hancur. Dia cari istrinya, pasukannya cari keluarganya, tidak ada satupun yang tersisa. Semua dibawa oleh orang Amalek untuk ditawan menjadi budak. Begitu marahnya pasukan Daud yang 600 orang, dia kemudian mengancam Daud untuk melempari Daud dengan batu. Dalam posisi seperti itu, Daud kemudian menangis. Di dalam 1 Samuel 30 dikatakan Daud menangis sampai enggak kuat lagi menangis. Bapak Ibu, akhirnya kemudian dalam kondisi yang sangat rapuh, dia kemudian meminta pertolongan Tuhan. Pertanyaannya adalah ini, kenapa Tuhan izinkan Siklak terbakar? Karena Siklak bagi Daud adalah sebuah ilusi. Yang mau Siklak itu Daud, bukan Tuhan. Tuhan maunya Daud ada di Israel, bukan di Siklak. Tapi Daud mau itu. Dia merasa Filistin lebih memberikan perlindungan dan keamanan kepada dia dan pasukannya. Dan bukan hanya itu. Daud tinggal di Siklak selama kurang lebih 16 bulan. Dia mulai merencanakan masa depannya di Siklak. Dia mulai bangun kerajaannya di Siklak bersama dengan 600 pasukan yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, saat seperti itu, kemudian Tuhan mengizinkan Siklak terbakar habis. Ilusi Daud terbakar habis. Dan kemudian dalam keadaan yang tidak berdaya sama sekali, Daud kemudian mengucapkan kalimat ini kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tuhan yang limpah dengan anugerah, Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Ternyata kadang-kadang mengizinkan ilusi kita terbakar. Ada 3 hal yang perlu kita mengerti saat Tuhan membakar ilusi kita. Yang pertama Bapak Ibu, tidak semua kehilangan adalah tragedi. Di Siklak, Daud kehilangan keluarga, dia kehilangan harta, dia kehilangan pengikut. Daud kehilangan rencana masa depannya. Tapi kehilangan itu tidak berhenti pada kehilangan. Itu menjadi titik balik di mana dia sadar bahwa dia memerlukan pertolongan Tuhan. Kehilangan itu kemudian menjadi ruang untuk pemulihan imannya Daud. Kehilangan memang sangat menyakitkan. Tapi kehilangan tidak selalu sebuah tragedi. Kehilangan juga berarti adalah sebuah pembebasan dari keterikatan kita kepada sesuatu yang tidak benar. Kehilangan bukan tragedi, tapi kehilangan justru menjadi cara Tuhan untuk memindahkan kita dari zona nyaman menuju kepada panggilan hidup yang sejati. Rowling, seorang ibu muda di usia yang masih sangat muda, dia 1 hari kehilangan pekerjaannya. Dia kemudian disusul dengan kehilangan pernikahannya, suaminya meninggalkan dia. Dia kemudian kehilangan keamanan finansialnya. Dan dia kemudian hidup begitu miskin dan mengandalkan tunjangan bantuan dari pemerintah.
Tetapi saat dia ada dalam kehilangan yang sangat besar, dia merenungkan dan dia mengucapkan kalimat ini. Kehilangan segalanya berarti saya tidak punya alasan untuk takut lagi. Saya bisa menaruh energi saya pada sesuatu hal yang benar-benar saya sukai, saya cintai, yaitu menulis. Dan sejak itu dia menulis dengan sangat bebas dan kemudian kita semuanya melihat dari kisahnya kemudian lahirlah Harry Potter yang bukan hanya mengubah hidupnya, mengubah statusnya, tapi itu menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk kita semuanya. Seneng banget Harry Potter, gitu ya. Waktu Miniso kolaborasi dengan Harry Potter, ada yang ikut ngantri? Waktu dia kehilangan besar-besaran, dia justru merasa jiwanya dibebaskan, dia justru merasa keterikatannya dibebaskan, dan dia merasa kehilangan itu bukan hanya sebuah tragedi dalam hidupnya, tapi dia bisa menemukan bahwa kehilangan itu adalah sesuatu yang bisa membebaskan dia. Waktu kita kehilangan sebuah hubungan yang toksik, kita mungkin sakit. Tapi tahukah Bapak Ibu, waktu kita kehilangan hubungan yang toksik, itu berarti Tuhan mau membebaskan kita dari orang-orang toksik dan kita mulai menjalin pertemanan dengan sangat sehat. Kalau saja Daud Siklak tidak terbakar, maka Daud akan terus bekerja sama dengan Akis dan dia akan melawan Israel. Tapi Tuhan bakar supaya Daud punya circle pertemanan yang sehat. Kehilangan ilusi diri, topeng diri, kita semuanya kemudian dipaksa untuk hidup dalam apa adanya kita. Kita kemudian dibebaskan dari hidup kepura-puraan. Kehilangan keterikatan berlebihan pada barang, itu akan menolong kita kemudian bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik. Dan kita gak boros-boros. Dan waktu kita takut kehilangan pendapat orang lain, kita semua butuh validasi kadang-kadang. Dan waktu Tuhan bebaskan kita, diri kita dibuka oleh Tuhan, ternyata kita kemudian menyadari bahwa kita semuanya tidak butuh validasi dari orang lain. Kehilangan yang tampak sebagai tragedi bisa jadi adalah jalan Tuhan untuk membuka kita pada satu pintu yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, pelajaran yang kedua adalah air mata perlu ada tujuannya. Apa yang ditangisi Daud sampai dia gak kuat lagi menangis? Daud seharusnya tidak menangisi runtuhan Siklak. Dia tidak menangisi gedung yang terbakar. Tapi sebetulnya Daud menangis begitu rupa, dia meneteskan air mata karena dia tahu persis ilusinya sedang dibakar oleh Tuhan. Daud sadar di momen itu bahwa dia salah mengambil keputusan. Daud sadar bahwa dia baru saja menjadi pemimpin yang gagal, yang tidak bisa memberikan rasa aman dan melindungi pasukannya. Daud hampir kehilangan pasukan yang mendukung dia. Yang ditangisi oleh Daud sebetulnya adalah hatinya yang mudah sekali tertipu oleh ilusi, oleh kenyamanan, oleh keamanan palsu di Siklak. Air mata kita adalah bentuk kejujuran di hadapan Tuhan, bahwa kita rapuh dan perlu pertolongan. Saat Daud menangis, dia meminta pertolongan Tuhan, dia tahu dia bukan siapa-siapa, dia sadar betul dia sangat rapuh dan gampang sekali tertipu. Tuhan bisa membiarkan ilusi kita terbakar, supaya kita tidak perlu menangisi apa yang tidak penting bagi Tuhan. Kenapa ada begitu banyak orang yang kemudian jatuh di judi online, utang online, dan lain sebagainya. Karena mereka semua sebetulnya punya ilusi. Ilusinya kepengen kaya, tapi tidak mau bekerja keras. Waktu kita terlilit hutang, kita menangis. Kita tidak boleh menangisi hutangnya. Tapi yang kita tangisi adalah kenapa kita mudah sekali tertipu. Kenapa kita mudah hati kita rapuh sekali. Dan pada saat yang sama itu juga kita merasa meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kita semuanya. Yang kita tangisi adalah kenapa hati kita ini tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi di saat itu kita perlu meminta pertolongan Tuhan. Air mata kita perlu ada tujuannya. Saat kita kehilangan pekerjaan, kita menangis itu wajar. Tapi tidak berhenti pada tangisan. Kita perlu memohon pimpinan Tuhan agar kita bisa mencari pekerjaan baru
yang lebih baik, yang lebih sesuai. Saat hubungannya hancur, air mata kita jangan berhenti pada kepahitan. Tapi kita perlu meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa Tuhan menyiapkan hati kita untuk kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat. Ada teman saya pacaran sudah cukup lama Bapak Ibu. Lalu kemudian dia sering sharing sampai malam, kadang-kadang sampai pagi gitu ya. Ini gimana ya Tan, kok dia gak mau nikahin saya gitu ya, saya udah umur dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita doa sama-sama. Ternyata dia kemudian satu hari memutuskan untuk berhenti. Dia bilang, "Dah, aku putusin aja karena udah cukup lama." Dan dia kemudian berdoa kepada Tuhan, dia menangis, dia bukan nangis karena cowoknya hilang, tapi dia meminta pertolongan Tuhan dan akhirnya Tuhan dekatkan dengan satu orang yang sampai hari ini mereka membangun keluarga. Bapak Ibu, saat rencana kita gagal, air mata bisa menjadi sarana untuk merendahkan hati kita kepada Tuhan dan kita bisa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tuntun aku di jalan-Mu." Air mata yang tanpa tujuan hanyalah kesedihan. Tapi air mata yang dibawa kepada Tuhan akan menjadi air mata yang penuh dengan pemulihan. Air mata yang bertujuan akan mengubah apa yang tampak seperti tragedi menjadi sebuah transisi untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Itu akan menolong kita semuanya untuk merendahkan hati kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu tahu ada istilah air mata buaya gitu ya. Kenapa kok disebut dengan air mata buaya? Kadang-kadang kalau kita ketemu orang gitu ya, salah nangis minta maaf, udah nangis-nangis ngelakuin lagi nangis-nangis lagi gitu ya, kita sebut ini air mata buaya gitu ya. Kenapa air mata buaya? Karena ternyata Bapak Ibu, buaya itu kalau habis memangsa korban, entahkah itu hewan, entahkah itu manusia, maka dia akan mengeluarkan air mata secara otomatis. Masalahnya air matanya itu keluar bukan karena dia menyesali karena habis memakan temennya atau makan manusia, enggak. Tapi dia menangis karena waktu dia ada korban di dalam tubuhnya yang dia telan, dia akan kelebihan garam. Dan garam itu otomatis bikin si buaya menangis gitu ya. Jadi kita semuanya akan menangis pada saat kita kehilangan, pada saat kita mengalami kondisi yang tidak baik, tapi kita perlu ingat bahwa air mata kita perlu dibawa kepada Tuhan karena Dia akan menolong kita semuanya. Yang ketiga Bapak Ibu, pemulihan Tuhan bukan hidupkan kembali ilusi, tapi membuka mata kita untuk melihat diri sendiri. Siklak tidak pernah dibangun kembali setelah terbakar habis. Kota itu tidak pernah berdiri lagi. Dan setelah 16 bulan Daud dan pasukannya ada di sana, ternyata Tuhan pimpin Daud untuk pergi ke Israel. Apa yang Tuhan mau tunjukkan? Bukan hartanya yang dikembalikan, bukan kotanya yang dihidupkan kembali. Tetapi yang Tuhan mau lakukan adalah Dia membuka mata Daud untuk bisa melihat siapa pribadi sejatinya Daud. Tuhan mengingatkan Daud bahwa dia adalah gambar Allah. Dia raja yang dipilih Tuhan untuk di Israel sebagai umat pilihannya dan bukan di Siklak. Terbakarnya ilusi Siklak Daud ternyata tidak bisa membakar identitas pribadi Daud sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan. Ilusi bisa menutupi jati diri kita. Kadang-kadang kita merasa identitas kita itu ditentukan oleh pekerjaan kita, oleh apa yang kita punya, oleh status kita, pendidikan kita, relasi kita, koneksi kita, atau bahkan pengakuan orang. Makin banyak orang yang like di story kita, makin kita disukai banyak orang. Padahal itu adalah sebuah ilusi yang gampang sekali terbakar dalam sekejap. Tapi kita semuanya perlu ingat bahwa saat apa yang kita ilusikan itu terbakar, identitas sejati kita tidak pernah ikut terbakar. Bapak Ibu, saya punya anak laki-laki 2. Waktu anak saya SD, dia ngomong begini sama saya, "Mama, nanti satu hari kalau mama punya mobil, mama jemput aku di sekolah." Ilusinya dia keren banget Bapak Ibu. Mama naik mobil merah, turun dari mobil, pakai celana pendek, pakai kacamata hitam, jemput aku di sekolah, gitu ya.
Lalu kemudian saya dengerin aja Bapak Ibu, oh ya oke. Mungkin dia sering lihat mamah-mamah lain jemput teman-temannya, oh keren-keren, kece-kece gitu kan Bapak Ibu. Nah kami diberkati mobil, lalu kemudian satu hari saya pergi jemput anak saya. Tapi waktu itu lagi ada retret di STT Bapak Ibu. Jadi saya pakai baju kerja, saya pakai daster gitu ya. Nah rambutnya saya untel-untel gitu ya. Nah saya jemput anak saya di sekolah. Terus begitu anak saya lihat Bapak Ibu, dia ngeliatin saya bengong sebentar, tapi dia masuk mobil dan tidur pules. Lalu kemudian dia ngomong gini, makasih ya mama sudah jemput aku, walaupun pakai daster. Ya, tapi aku tahu mama sangat mengasihiku, mama sangat mencintaiku. Sampai sibuk pun mama tetap jemput aku tepat waktu. Satu hari dia di sekolah masih kecil Bapak Ibu, resleting celananya rusak gitu ya. Nah terus kemudian saya jemput sekolah, saya tanya loh mana nih anak saya gitu ya. Gurunya bilang loh tadi lagi main di sini. Saya tanya satpamnya mana anak saya, loh tadi main di sini. Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Wah saya ketar-ketir Bapak Ibu, saya cari ke seluruh ruangan gak ada. Saya kemudian pergi Bapak Ibu, saya jalan sambil nangis Bapak Ibu, saya cari mana nih anak saya ya. Waktu itu masih kelas 1 SD Bapak Ibu. Saya puterin jalan mulai, anak saya sekolah di Caritas, jadi saya muter lewat Aston, lewat manapun saya cari. Sampai kemudian saya ketemu dia di ini Bapak Ibu, Elizabeth toko tas. Nah gitu ya, terus anak saya itu gendong tas ransel, mukanya merah gitu ya. Terus begitu saya lihat anak saya, wah ini Oho nih. Jadi saya langsung peluk dia sambil nangis, saya bilang ayo cepat masuk ke mobil. Saya bilang lain kali gak boleh pergi kalau mama belum jemput dan lain sebagainya. Terus dia bilang, mama resleting celana saya rusak, saya malu. Jadi saya pulang gitu ya. Bapak Ibu tahu dia pulang kemana? Ke gereja. Karena menurut dia mamahnya ada di gereja gitu ya. Berdasarkan itu semua mungkin ilusinya terbakar. Dia gak punya sosok mamah yang kayak tadi dia bayangin. Tapi dia tahu mamahnya yang gak sekece mamah temannya itu sangat mencintai. Bapak Ibu saudara-saudara ini sangat penting. Waktu kita mencoba membangun identitas kita. Dengan semua hal kita perlu ingat bahwa kita semua adalah gambar Allah. Yang sangat dicintai Tuhan, yang sangat berharga. Itu tidak bisa terbakar oleh apapun. Dan waktu kita sadar kita itu adalah gambar Allah yang sangat dicintai. Bahkan Tuhan mau hadir lahir ke bumi ini, dia jadi manusia, dia mau disalib, dia mau bangkit dari kematian dan bahkan dia naik ke surga. Itu adalah membuktikan betapa berharganya Bapak, Ibu dan saya. Tanpa apapun, Tuhan begitu mencintai kita semuanya. Jadi saat Tuhan membakar ilusi kita semuanya perlu tahu. Identitas kita tidak pernah bisa ada yang membakar. Karena kita semua dicintai oleh Tuhan. Ilusi yang terbakar bukan sebuah akhir, melainkan awal untuk kita mengenal siapa diri kita di hadapan pencipta kita. Ilusi yang terbakar seharusnya menyisakan emas murni, dan emas murni itu adalah identitas kita sebagai gambar Allah. Kita ini gambar Tuhan yang sangat kreatif. Kita punya value, kita punya semangat, kita begitu berharga. Kita semuanya, bahkan Tuhan rela mati dan bangkit untuk kita semuanya. Identitas ini tidak bisa dibakar oleh apapun. Daud sadar betul, saat semuanya terbakar dia menemukan jati diri yang sejati. Dan dia kemudian ikut arahan Tuhan. Dalam Mazmur 105 ayat yang keempat, Daud kemudian memberikan satu kalimat yang sangat berhikmat sekali, lahir dari pengalamannya. Dia berkata begini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu, waktu kita dalam keadaan tidak berdaya, saat semua hancur, kita semuanya perlu tahu ada Tuhan yang bisa kita cari, ada kekuatannya yang begitu luar biasa yang akan menolong kita. Dan waktu kita mencari wajahnya, Tuhan siap menemui kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau hari ini kita semuanya ada hidup dalam sebuah ilusi. Dan mungkin satu hari Tuhan bakar, kita perlu ingat bahwa kita semuanya adalah tetap pribadi yang dicintai oleh Tuhan.
Kalau hari ini kita hadir bersama dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga kita. Hari ini kita punya pekerjaan yang baik, ayo kelola. Karena kita gambar Allah yang diberikan kreativitas. Dan kita semuanya bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari belajar bersama-sama 1 pekan ke depan dalam mengambil keputusan dalam hidup kita ini. Kita mencoba untuk mencari Tuhan dan kekuatannya. Dan mencari wajahnya Tuhan. Karena ini akan menolong kita, memberikan kita kekuatan. Dan kita semuanya boleh dikuatkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan satu pujian. Dan kiranya ini menjadi ungkapan kita semuanya. Ku perlu Engkau Yesus. Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Melebihi siapapun dan apapun juga. Pujian ini dari atas. Ku perlu Engkau Yesus. Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, ini menjadi kerinduan kami. Kami semuanya sangat sadar bahwa kami semuanya begitu rapuh dan mudah terjebak dalam ilusi. Tapi sore hari ini kami diingatkan, kami punya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami
Waktu kami menangis, waktu kami kehilangan, kami tahu Tuhan juga ada. Dan Tuhan juga menyertai kami semuanya. Terima kasih, berikan kami hati yang peka Tuhan. Bahwa kami adalah gambar Tuhan yang sangat dicintai oleh Tuhan. Yang begitu berharga. Sehingga setiap kami mengambil keputusan, kami boleh mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak salah langkah, tapi kami mau mengandalkan Tuhan karena kami tahu Tuhan akan menuntun dan menolong kami semuanya. Terima kasih untuk pesan Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan bahwa ilusi bukanlah satu-satunya akhir dari cerita. Karena ilusi bisa juga menjadi peluang bagi kita untuk mengubah akhir cerita. Pada saat ilusi itu terbakar, identitas kita tidak akan ikut terbakar, melainkan awal untuk mengenal siapa kita di hadapan Sang Pencipta. Inilah kabar baik yang menyenangkan hati kita bahwa Tuhan selalu ada dan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Terima kasih khusus saya sampaikan untuk Ibu Pendeta Feni Ariasi atas pesan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Lugas dan TCL Band serta seluruh volunteer TCL Purwokerto. Kalian luar biasa, tetap semangat melayani Tuhan. Dan tentu saja terima kasih untuk Bapak Ibu serta teman-teman yang setia menyaksikan tayangan ini setiap minggunya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang setia dan antusias dalam memberi persembahan. Dukungan Anda membuat program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi terang bagi kota ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan rutin maupun persepuluhan, bisa langsung dimasukkan ke kotak persembahan di gereja atau ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Raymond, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Now